Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik siswa dan siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru pendamping yang telah membimbing siswa dalam proses belajar. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Selamat pagi adik. Nah, hari ini kembali lagi bersama kakak. Nah, seperti biasanya kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yakni adapun materi yang akan kita bahas hari ini terkait dengan katabolisme. Nah, adapun subpokok materi yang akan kita paparkan atau akan kita bahas bersama hari ini, yakni mengenai yang pertama itu ada definisi atau pengertian dari katabolisme itu sendiri. Yang kedua ada tujuan dari katabolisme. Yang ketiga cara kerja katabolisme. Dan yang keempat itu ada bentuk atau jalur dari katabolisme. Nah, ini pokok. Poin A sampai dengan poin D adalah pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, adik-adik, yang pertama yakni mengenai definisi atau pengertian dari katabolisme itu sendiri. Di mana katabolisme itu adalah proses penguraian molekul organik kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana di dalam sel tubuh. Jadi, perlu kita garis bawahi bahwa kata kunci dari proses katabolisme ini adalah penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, di mana pada proses katabolisme ini menghasilkan energi. Nah, apa fungsi dari energi itu? Jadi energi itu berfungsi untuk berbagai aktivitas dalam sel tubuh makhluk hidup. Selanjutnya akan dibahas mengenai tujuan dari katabolisme itu sendiri. Nah, tujuan yang pertama yakni untuk menghasilkan energi atau disebut juga dengan ATP. ATP ini merupakan singkatan dari adenosin trifosfat. Nah, energi yang dilepaskan itu akan disimpan dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Nah, adapun tujuan yang kedua yakni sebagai penyedia bahan baku, di mana pada proses katabolisme itu akan menghasilkan molekul-molekul kecil berupa asam amino dan juga asam lemak, di mana molekul-molekul kecil itu akan digunakan untuk proses anabolisme. Lebih lanjut, yang ketiga yakni untuk proses detoksifikasi dan pembuangan, di mana pada proses katabolisme itu memecah zat-zat berlebih ataupun racun yang ada di dalam tubuh agar lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi, poin 1 sampai dengan poin 3 ini merupakan tujuan dari katabolisme. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai cara kerja dari katabolisme. Jadi, terdapat beberapa poin dalam cara kerja dari katabolisme ini. Yang pertama itu adalah proses pemecahan karbohidrat atau disebut juga dengan respirasi seluler. Nah, di mana molekul gula kompleks itu atau yang disebut juga dengan glisogen itu akan dipecah menjadi molekul glukosa. Kemudian glukosa ini akan masuk ke tahap glikolisis. Hasilnya itu akan kemudian masuk ke tahap siklus Krebs dan selanjutnya akan masuk ke tahap transport elektron. Jadi ini yang pertama. Nah, cara kerja yang kedua ada yang untuk pemecahan lemak atau disebut juga dengan hidrolisis. Jadi pada pemecahan lemak ini merupakan proses pemecahan lemak itu menjadi dapat berupa asam lemak,
dan juga gliserol. Nah, adapun yang ketiga itu adalah proses pemecahan protein, di mana protein ini akan dipecah dan diubah menjadi asam amino. Jadi ini merupakan tahapan atau cara kerja dari proses katabolisme. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk atau jalur dari katabolisme. Nah, perlu diketahui bahwa katabolisme itu bentuk atau jalurnya itu terbagi dua. Yang pertama ada yang namanya respirasi aerob. Nah, dan yang selanjutnya itu ada yang namanya respirasi anaerob. Nah, khusus pembahasan hari ini kita akan bahas mengenai respirasi aerob. Jadi, yang dimaksud dengan respirasi aerob itu adalah proses penguraian senyawa organik seperti gula menjadi karbon dioksida, air, dan energi menggunakan oksigen bebas. Jadi, pada respirasi aerob itu membutuhkan yang namanya oksigen untuk prosesnya. Beda dengan respirasi anaerob. Jadi respirasi anaerob itu kebalikan dari respirasi aerob. Kalau respirasi aerob itu memerlukan oksigen, sedangkan pada respirasi anaerob itu tidak memerlukan atau tidak membutuhkan oksigen dalam prosesnya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai tahapan dari respirasi aerob itu sendiri. Nah, pada respirasi aerob itu atau respirasi yang membutuhkan oksigen itu terdapat beberapa tahapan. Tahapan yang pertama ada yang namanya glikolisis. Jadi, setiap tahapannya itu menghasilkan nanti produk yang berbeda. Kita bahas pertama ada glikolisis. Glikolisis itu pada tahapan glikolisis tempat terjadinya itu merupakan di sitoplasma, di mana inputnya itu merupakan glukosa dan hasil akhir dari proses glikolisis itu merupakan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Lebih lanjut masuk ke tahapan selanjutnya atau yang dikatakan dekarboksilasi oksidatif. Nah, pada tahapan ini tempat terjadinya itu ada di matriks mitokondria. Adapun yang diubah itu atau inputnya itu adalah 2 asam pirufat dan hasilnya itu 2 asetil-CoA, 2 CO2 dan juga 2 NADH. Lanjut lagi ke tahapan ketiga yakni siklus Krebs. Pada siklus Krebs itu tempat terjadinya sama dengan dekarboksilasi oksidatif, yaitu terjadi juga di bagian yang namanya matriks mitokondria. Adapun inputnya itu berupa 2 asetil-CoA yang akan kemudian berubah dan menghasilkan produk berupa 2 ATP, 2 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Nah, adapun yang terakhir dari respirasi aerob ini yakni transport elektron, di mana transport elektron itu tempat terjadinya itu di membran dalam mitokondria atau disebut dengan krista, di mana inputnya itu berupa 10 NADH dan 2 FADH2 dan menghasilkan input itu 34 ATP dan juga 6 H2O. Jadi ini merupakan tabel dari setiap tahapan dan yang dihasilkan dari setiap proses atau respirasi aerob, yakni respirasi yang tanpa membutuhkan oksigen. Nah, karena waktu kita terbatas adik-adik, jadi kakak akan memaparkan lebih lanjut itu mengenai glikolisis. Adapun respirasi aerob lainnya itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, adapun definisi dari glikolisis itu merupakan rangkaian reaksi enzimatik yang terjadi di sitoplasma sel yang mengubah 1 molekul glukosa 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat 3 karbon tanpa menggunakan oksigen serta menghasilkan ATP dan juga NADH. Jadi di sini kita akan garis bawahi bahwa glikolisis itu terjadi di sitoplasma. Sudah dibahas tadi pada tabel. Nah, jadi yang diubah itu adalah 1 molekul glukosa menjadi yang dimana 1 molekul glukosa itu memiliki rantai karbon itu 6.
dan akan menjadi 2 molekul asam pirufat, di mana asam pirufat ini rantai karbonnya itu ada 3 dan tanpa menggunakan oksigen. Jadi pada proses glikolisis itu tidak ada digunakan oksigen. Adapun yang dihasilkan bersih dari proses glikolisis itu adalah asam pirufat, ATP, dan juga NADH. Nah, sekarang kita telah masuk ke tujuan dari glikolisis itu sendiri. Nah, tujuan pertama yakni menghasilkan energi atau ATP untuk aktivitas sel. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau ATP itu merupakan singkatan dari adenosin trifosfat, di mana ATP ini digunakan sebagai sumber energi untuk menjalankan aktivitas sel pada makhluk hidup. Lebih lanjut, untuk menghasilkan NADH. NADH itu berfungsi sebagai pembawa elektron dan juga hidrogen. Dan tujuan yang terakhir yakni untuk menyediakan pirufat yang dapat masuk ke siklus Krebs. Jadi, asam pirufat yang dihasilkan pada respirasi aerob fase sebelumnya itu akan kemudian masuk ke siklus Krebs dan akan dirombak lagi atau akan diubah lagi. Nah, pada layar itu merupakan mekanisme atau proses terjadinya glikolisis. Nah, jadi pada tahapan pertama dari proses glikolisis itu, yakni ada 1 molekul glukosa, di mana pada 1 molekul glukosa itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim yang namanya heksokinase. Jadi ATP pada proses ini itu akan ditransfer ke glukosa sehingga menghasilkan glukosa 6-fosfat. Nah, lebih lanjut, glukosa 6-fosfat itu akan dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat melalui enzim yang namanya fosfoglukoisomerase. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat itu kembali diubah menjadi fruktosa 6-bifosfat. Jadi pada fase ini kembali digunakan ATP. ATP-nya itu atau fosfat pada ATP-nya itu ditransfer ke fruktosa 1,6-fosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan yang namanya menggunakan enzim aldolase, di mana enzim aldolase ini akan memecah fruktosa 6-bifosfat menjadi fosfoglyceraldehid. Selanjutnya, setelah terjadi proses pemecahan tersebut, fosfoglyceraldehid itu akan kemudian diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat oleh yang namanya enzim triofosfat hidrogenase. Lebih lanjut, di sini pada proses 1,3 bifosfoglycerat akan diubah menjadi 3 fosfoglycerat oleh bantuan enzim yang namanya fosfoglicerokinase, di mana pada fase ini dihasilkan 2 molekul ATP. Nah, lebih lanjut, 3 fosfoglycerat ini kemudian akan diubah menjadi 2 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfogliceromutase. Selanjutnya, 2 fosfoglycerat ini akan diubah menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim yang namanya enolase. Jadi, pada fase ini dihasilkan 2 molekul H2O. Nah, selanjutnya tahapan terakhir yakni pengubahan fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat. Jadi, ini fosfoenol pirufat akan diubah menjadi asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Jadi hasil akhirnya itu berupa asam pirufat, di mana pada fase ini juga dihasilkan molekul ATP sebanyak 2. Jadi pada fase 1 dengan sampai fase 5 itu digunakan atau dinamakan dengan investment fase. Nah, investment fase ini merupakan fase penggunaan ATP. Seperti yang diketahui bahwa ATP pada fase ini digunakan sebanyak 2 kali, yakni pada tahapan pertama dan juga pada tahapan ketiga. Nah, adapun dari 5 sampai dengan 9 ini merupakan payoff fase.
Nah, kenapa dikatakan PO fase? Karena pada fase ini merupakan fase di mana dihasilkan ATP. Jadi molekulnya itu dihasilkan sebanyak 4. Jadi pada 1 sampai 4 itu investment, sedangkan 5 sampai 9 itu adalah payoff. Jadi, adapun hasil akhir dari proses glikolisis itu adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan juga 2 ATP. Kenapa 2 ATP? Karena 2-nya itu sudah digunakan di awal. Jadi 2 digunakan di awal dan 4 yang akan dihasilkan di akhir. Nah, adapun hasil akhir dari perombakan satu molekul glukosa itu akan diperoleh. Yang pertama itu adalah 2 ATP. Dan yang kedua itu 2 NADH dan yang ketiga itu adalah 2 asam pirufat. Jadi dalam satu molekul glukosa itu akan menghasilkan rangkaian tersebut yang terdiri dari 2 ATP, 2 NADH dan juga 2 asam pirufat. Nah, adik-adik, kita telah membahas materi mengenai katabolisme, juga materi mengenai respirasi aerob dalam hal ini yakni mengenai glikolisis. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Seperti biasa, kakak sediakan 3 contoh soal dan kita akan membahas satu persatu dari soal tersebut. Nah, kita masuk ke soal pertama. Jadi, katabolisme itu merupakan serangkaian reaksi metabolisme yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi makhluk hidup. Melalui proses ini, senyawa kompleks diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga energi yang tersimpan dapat dilepaskan dan dimanfaatkan oleh sel dalam bentuk ATP. Jadi, di sini digarisbawahi bahwa katabolisme itu adalah perombakan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, di mana hasilnya itu berupa ATP yang digunakan sebagai sumber energi bagi makhluk hidup. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, yang paling tepat mengenai katabolisme adalah, nah kita lihat opsi setiap bagiannya. Nah, opsi pertama di sini proses penyusunan molekul sederhana menjadi molekul kompleks yang memerlukan energi. Dapat dilihat molekul sederhana diubah menjadi molekul kompleks itu bukan bagian dari katabolisme. Itu merupakan definisi atau pengertian dari yang namanya anabolisme. Nah, lebih lanjut, opsi bagian B, proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, disertai dengan pelepasan energi atau menghasilkan energi. Dapat dilihat pada layar, pada bacaan itu jelas sekali di sini bahwa penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Ini merupakan definisi dari katabolisme. Kita lanjut ke opsi C, proses pembentukan protein dari asam amino yang berlangsung di ribosom. Di mana proses pembentukan protein atau biasa juga disebut dengan sintesis protein ini merupakan rangkaian dari proses anabolisme. Lebih lanjut, opsi bagian D, proses sintesis glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Ini merupakan proses yang dinamakan fotosintesis. Di mana fotosintesis ini merupakan bagian atau rangkaian dari anabolisme. Kita lanjut ke opsi bagian E, proses pembentukan cadangan makanan dalam bentuk pati dan juga glikogen. Pembentukan di sini itu juga sama dengan penyusunan. Jadi ini juga masuk dalam tahapan anabolisme. Sedangkan pertanyaan yang diinginkan pada soal ini yakni
Yang paling tepat mengenai katabolisme adalah, nah, adapun opsi yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan atau soal nomor 1 yakni opsi bagian B, yakni proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana disertai dengan pelepasan energi. Nah, adik-adik, itu tadi soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Nah, respirasi aerob merupakan proses pemecahan glukosa yang memanfaatkan oksigen untuk menghasilkan energi bagi aktivitas sel. Proses ini berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dan menghasilkan ATP dalam jumlah lebih besar dibandingkan dengan respirasi anaerob. Jadi, dapat dilihat bahwa pada respirasi aerob itu menghasilkan ATP-nya itu lebih besar daripada respirasi anaerob. Nah, kita lihat pertanyaannya. Pernyataan yang tepat mengenai respirasi aerob adalah, kita lihat opsinya satu persatu. Opsi A, respirasi aerob berlangsung tanpa menggunakan oksigen dan menghasilkan asam laktat sebagai produk akhir. Nah, seperti diketahui bahwa yang namanya respirasi aerob itu menggunakan oksigen, sedangkan di sini ada kata tanpa. Jadi, respirasi aerob itu menggunakan oksigen. Nah, sudah opsi A, sekarang kita masuk ke opsi bagian B. Seluruh tahapan respirasi aerob berlangsung di sitoplasma sel. Sedangkan kita ketahui bahwa proses yang terjadi di sitoplasma sel itu hanyalah proses glikolisis. Jadi, tidak semua tahapan dari respirasi aerob itu terjadi di sitoplasma. Itu hanya terjadi melalui fase atau tahapan glikolisis. Opsi bagian C, sebagian besar ATP pada respirasi aerob dihasilkan melalui rantai transport elektron di mitokondria. Jadi, pada fase rantai transport elektron itu merupakan penghasil terbanyak dari ATP. Nah, kita lanjut opsi bagian D. Respirasi aerob hanya menghasilkan 2 ATP dari setiap molekul glukosa. Nah, di sini respirasi aerob itu total keseluruhan ATP yang dihasilkan itu sebanyak 36 sampai dengan 38 ATP. Lanjut ke opsi bagian E. Oksigen berfungsi sebagai sumber utama energi dalam respirasi aerob. Sedangkan diketahui bahwa sumber utama energi itu tidak berasal dari oksigen. Sumber utama energi itu berasal dari pemecahan glukosa. Nah, kita lihat kembali soalnya. Pernyataan yang tepat mengenai respirasi aerob adalah, nah, dapat dilihat pada opsi, adapun jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 2 yakni opsi bagian C. Sebagian besar ATP pada respirasi aerob itu dihasilkan melalui rantai transport elektron di mitokondria. Nah, adik-adik, kita telah masuk ke contoh soal terakhir pada pertemuan hari ini. Jadi, glikolisis merupakan tahap awal respirasi sel yang terjadi pada hampir semua organisme. Jadi, glikolisis itu terjadi pada hampir semua organisme atau makhluk hidup. Di mana pada proses ini, satu molekul glukosa akan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana dan menghasilkan sejumlah energi yang dapat digunakan sel untuk menjalankan aktivitasnya. Nah, pernyataan yang tepat mengenai glikolisis adalah,
Kita kembali lihat opsinya. Opsi A, glikolisis berlangsung di mitokondria dan menghasilkan karbon dioksida sebagai produk utama. Ini keliru ya adik-adik atau tidak tepat karena proses glikolisis itu terjadi di tempat yang namanya sitoplasma. Nah, adapun hasil akhir dari proses glikolisis itu ada ATP, 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Kita lanjut ke opsi bagian B. Glikolisis memerlukan oksigen agar dapat berlangsung dengan sempurna. Sedangkan glikolisis itu berlangsung sempurna ada atau tidak ada O2. Lanjut ke opsi bagian C. Glikolisis mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat serta menghasilkan ATP dan juga NADH. Jadi ini ya, pirufat menghasilkan juga ATP dan juga NADH. Nah, lanjut opsi bagian D. Glikolisis merupakan tahap yang menghasilkan ATP paling banyak dalam respirasi aerob. Itu juga tidak tepat ya, karena pada respirasi aerob yang menghasilkan ATP terbanyak itu pada proses rantai transport elektron. Nah, opsi terakhir atau opsi bagian E. Glikolisis hanya terjadi pada organisme yang melakukan respirasi anaerob. Ini juga keliru karena glikolisis itu terjadi baik pada respirasi anaerob maupun respirasi aerob. Nah, kita lihat opsinya, kita kembali dulu ke pertanyaannya. Jadi pernyataan yang tepat mengenai glikolisis adalah dapat dilihat pada opsi A itu bukan, terus B juga bukan. Adapun yang tepat untuk menjawab soal nomor 3 yaitu opsi bagian C, yakni glikolisis mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat serta menghasilkan ATP dan juga NADH. Jadi 2 molekul asam pirufat, 2 ATP dan juga 2 NADH itu merupakan hasil akhir atau hasil bersih dari proses glikolisis. Jadi opsi D dan E juga tidak tepat ya. Nah, adik-adik, itu saja pemaparan materi dan juga contoh soal terkait katabolisme pada kesempatan kali ini. Untuk kesempatan selanjutnya, kita akan lebih membahas mengenai respirasi aerob yang belum dibahas. Dan tadi dibahas itu adalah glikolisis. Untuk selanjutnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.